Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Second Origin. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Catalunya Radio. Di kota Lleida, Spanyol, Dídac sedang membantu montir memperbaiki sebuah traktor. L'estat d'emergència als Estats Units a causa de les tempestes solars que han deixat i fenomen que és cada vegada més virulent. Sementara itu, Alba sedang mengunjungi ayahnya yang sedang meneliti sebuah gua. Is that new? Have you got any words of wisdom you'd like to share? Alba selalu menggunakan ponselnya untuk mendokumentasikan kegiatan sehari-harinya. Setelah itu, Alba pergi berbelanja dan ia tidak sengaja bertemu dengan Dídac. Ibu Dídac mengajak Alba mengobrol karena kebetulan gadis itu merupakan guru bahasa Inggris putranya. Beberapa berandalan rasis datang membuli Dídac. Saat di rumah, ayah Alba pamit untuk pergi ke Barcelona. No, please don't. Your hands are dirty, Dad. Karena tangan ayahnya yang kotor, Alba menolak untuk dipeluk. Keesokan harinya, berandalan itu kembali membuli Dídac. Kebetulan, Alba lewat dan ia berusaha menghentikan berandalan itu. Alba langsung terjun untuk menyelamatkan Dídac. Sementara itu, di luar terjadi badai matahari yang dahsyat. Alba berusaha membangunkan Dídac dari pingsannya. Mereka berjalan pulang sambil melihat reruntuhan bangunan dan jasad yang dibakar oleh badai matahari. Dídac menangis histeris saat melihat jasad ibunya. Setelah itu, mereka berjalan menuju gua tempat ayah Alba bekerja. Kemudian, Alba membagikan barang persediaan dari kotak kerja ayahnya. Keesokan harinya, Alba membawa Dídac pulang ke rumahnya. Namun, yang tersisa hanya rumah kaca milik ayah Alba. Semua peralatan komunikasi tidak berfungsi sama sekali. Namun, Alba menemukan charger tenaga matahari. Akhirnya, mereka mencoba pergi ke kota untuk mencari pertolongan. Mereka sama sekali tidak menemukan kehidupan di kota. Dari sebuah mobil polisi, Dídac menemukan senjata laras panjang. No la toquis. Hem de marxa a Barcelona. Alba berniat untuk menyusul ayahnya ke Barcelona, namun gadis itu malah terjatuh. Akhirnya, mereka kembali bermalam di rumah Alba. Dídac sangat takut melihat keadaan yang sepi mencekam itu. Alba dan Dídac merenung karena tidak tahu harus berbuat apa. Pada malamnya, luka Alba mengalami infeksi sehingga membuat gadis itu demam. Necesito antibiotic. Dídac terpaksa melawan rasa takutnya demi mendapatkan antibiotik untuk Alba. Setelah itu, Dídac langsung merawat Alba yang terbaring lemah. Dídac hanya bisa merenung sendiri sambil mengingat-ingat masa lalunya.
Beberapa hari kemudian, Dadek sangat senang melihat Alba sembuh. Crec que hem de marxar cap a Barcelona. Potser és que tinc por. I si marxem, el meu pare potser no ens trobarà mai. Alba ingin sekali menyusul ayahnya ke Barcelona. Keesokan paginya, Dadek mengalami mimpi buruk dan bocah itu melihat ada bercak darah di atas kasur. Què? Ternyata Alba sedang datang bulan. La regla, you know? No sé. Oh my god! Sí, para! Ets massa petit per això. Ves a jugar. Suatu hari, Dadek berlatih menggunakan sebuah senjata. Deixa l'arma, o et faràs mal. Soc l'home de la casa. He de protegir-te. Dadek ingin menyimpan senjata itu untuk melindungi mereka. Setelah 3 bulan, mereka masih belum menemukan tanda-tanda kehidupan. Començo a dubtar. Akhirnya, Alba belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Aquí estem segurs que tenim electricitat i per això fem horari solar. Alba masih menyempatkan diri untuk merekam aktivitas kegiatannya. Tak terasa beberapa tahun berlalu, kini Dadek mulai tumbuh dewasa. S'ha convertit en un home. I a vegades que no sé com mirar-me'l. Pandangan Alba dan Dadek mulai berubah satu sama lain. Suatu hari, Dadek tak sengaja melihat Alba yang sedang membersihkan dirinya. Semenjak saat itu, Dadek mulai tertarik melihat guru bahasa Inggrisnya itu. Suatu malam, badai besar menyerang kebun mereka. Hal itu mengakibatkan kebun mereka hancur berantakan. Ternyata, Dadek berhasil memperbaiki sebuah traktor. Preparat? Preparat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memulai perjalanan ke Barcelona. Sesampainya di sana, mereka tetap tidak menemukan siapapun. No vaig voler abraçar el meu pare. El dia que va marxar. Alba sangat menyesal telah menolak pelukan ayahnya. Akhirnya, mereka mendatangi Stadion Barcelona yang sudah hancur berantakan. Dadek mulai menunjukkan kebolehannya dalam bermain sepak bola. Vinga, Didac! Tu pots! Marca un gol! Ok, gravaré. Di momen itu, Alba mulai salah tingkah saat menyadari Dadek telah tumbuh menjadi pria dewasa. Hubungan mereka berdua kini semakin canggung, dan pada akhirnya mereka berdua bercocok tanam pada malam itu. I si fóssim els únics supervivents a tot el món, hauríem de tenir fills. En vull com a mínim 10. Per tenir el nostre equip de futbol. Pasangan itu akhirnya memilih untuk tinggal di dekat pantai. Estic embarassada. Alba mulai mencari buku tentang parenting untuk mempersiapkan kelahiran anak mereka. Sementara itu, Dadek mengumpulkan mainan dan kebutuhan bayi.
Beberapa bulan berlalu, Alba dan Daedek berhasil membangun tempat tinggal yang nyaman untuk mereka. Pada suatu malam, Alba merasakan kontraksi di perutnya, dan Daedek berusaha untuk membantu persalinan wanita itu. Akhirnya, mereka mendapat anak laki-laki yang diberi nama Kai. Es igual gitu. Saat menyusui bayinya, Alba tak sengaja melihat sebuah kapal. Wanita itu langsung memanggil kapal itu, namun Alba menemukan seorang pria yang pingsan di pantai. La vela m'ha donat un cop al cap, el vent ha canviat i m'ha agafat per sorpresa i llavors... Em pensava que era l'últim que quedava. No, hòstia. Pria itu sangat senang karena baru pertama kali bertemu dengan orang yang selamat. Pots quedarte una temporada et podem preparar allí. Alba ingin pria itu tinggal di rumah, namun Daedek terlihat tidak menyukai ide tersebut. Només em podeu abraçar. És que fa tant de temps que... Akhirnya, pria itu memutuskan untuk tidur di kapalnya. Beberapa hari kemudian, pria itu mulai membagikan ilmu bertahan hidup yang telah dikuasainya. Melihat kedekatan Alba dan pria itu, Daedek mulai merasa risih. Saat Alba sedang merawat Kai, Daedek tak sengaja melihat pria itu memperhatikan istrinya. Hei! T'estava espiant! Ho sento. Pria itu berniat untuk memberikan madu buatannya demi kesehatan Alba. És una mel molt especial. Al meu pare li encantaven. El barco està arreglat. Namun, Daedek tetap mengusir pria itu secara halus. Però m'agradaria, per demostrar-vos l'agraïment per... Fantàstic. Quan? el meu barco. Pria itu mengajak Alba dan Daedek untuk main ke kapalnya. Us podeu quedar aquí, aquesta nit, si voleu. Gràcies, però no cal. Tornarem a terra. Però a mi m'agrada. Daedek masih terlihat kesal kepada pria itu, namun pria itu mencoba menampilkan sebuah film lewat proyektor. Us vull fer un regal. I ara... obrim. Keesokan harinya, Daedek menyadari bahwa kapal itu sudah terlalu jauh dari pantai. Tiba-tiba, Daedek dihajar hingga tercebur ke laut. No, espera't, tu no! Espera't! Alba langsung berusaha untuk menyelamatkan suaminya itu. Akhirnya, pria itu pergi dengan membawa putra mereka. Pasangan itu merasa sangat kecewa akibat kehilangan anaknya. Hem de trobar el Kai. Alba dan Daedek mempersiapkan segala sesuatu untuk menjemput putra mereka. Akhirnya, mereka menemukan pulau di mana pria itu membangun sebuah benteng pribadi. Dispara-li. Ara. Now. I si algú més? Si hi ha algú més, també li dispares, ok? És tan fàcil. Ok. Ara, dispara-li. És massa lluny. Massa. Va, anem. Alba langsung masuk ke dalam benteng itu dan ia menemukan Kai yang digembok di dalam kandang.
Vabbè, che passe? Karena tidak bisa membuka gemboknya, Alba meminta Didek bertukar posisi dengannya. No, Donamel, busco un'altra cosa. Sabrás disparar? No, sì. Saat lengah, pria itu berhasil mengambil senjata dari tangan Alba. Llença això! Llença això! Kemudian, pria itu langsung mengikat Alba dan Didek. Please, deixa'm anar amb el meu nen. Estarà content de tornar-te a veure. Akhirnya, Alba diperbolehkan untuk menyusui Kai. Saat pria itu mengecek Didek, Alba langsung kabur dari tempat itu. Ara veurem quan t'estima. Karena kesal, pria itu menjepit rudal Didek dengan menggunakan tang. Alba berusaha untuk bersembunyi sambil menahan Kai agar tidak mengeluarkan suara. Alba berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari kejaran penjahat itu. Alba! Alba kembali ke benteng dan berusaha menyelamatkan suaminya. Lo sento. Akhirnya, Alba menyerah dan meletakkan Kai ke dalam keranjang. Penjahat itu menembak kaki Alba sebagai hukuman, No faig broma! Ho entens? namun Didek langsung menyerang pria itu. No em dispararàs. Dispárale. Pria itu akhirnya tewas di tangan Didek. Namun sayangnya, Didek ternyata tertembak di bagian dada. Setelah kematian suaminya, Alba harus merawat Kai sendirian. Beberapa tahun kemudian, Kai tumbuh menjadi anak yang sehat. Alba hanya bisa menunjukkan kenangan video Didek yang tersimpan di ponselnya. Didek, no sabes com t'enyoro. Alba dan Kai kini harus menjalani hidup berdua di dunia yang sepi itu. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.